Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat yang baik, kita berjumpa lagi dalam acara Umi Bertanya. Ajengan menjawab. Alhamdulillah. Pak Jengan, ada pertanyaan nih dari jauh nih, dari Jogja, dari Ibu Mirna di Jogja. Katanya, Pak Jengan mohon solusinya bagaimana menyikapi suami yang sudah melakukan kesalahan yang fatal. Karena kalau dimaafkan ini sepertinya sudah tidak termaafkan gitu, seperti apa? Ya, terima kasih Bu Mirna Di Jogja. di Jogja. Ya, Bu Mirna yang baik di Jogja. Ya, tentu ketika suami berbuat salah yang fatal itu sangat membuat kita shock, membuat kita ya mungkin menyesalkan gitu ya, kecewa dan lain sebagainya. Yang harus Ibu lakukan yang pertama adalah ya nilai kesalahannya seperti apa dengan adil tentunya. Ya, kita coba merenung tingkat kesalahan suami kita. Masih bisa dimaafkan enggak atau tidak? Mohon maaf, misal sampai pengkhianatan yang, mohon maaf, suami kita sampai zina misal, itu sudah sampai boleh kita menjadi sebab kita menggugat cerai, itu sudah boleh. Kenapa? Ya namanya sudah zina, mohon maaf, mungkin dengan perempuan nakal membawa penyakit ke kita, itu kita sudah berhak untuk ya menggugat cerai, meminta diceraikan. Itu sesuatu yang hak buat ibu karena sudah fatal ya kalau perselingkuhan dan terjadi perzinahan kita. Atau masih bisa dibetulkan nih suami kita korupsi misalnya, ya masih bisa nih kita kembalikan saja. Ya, sampaikan ke suami dikasih pengertian, disuruh istighfar, boleh kita nasihati gitu ya, boleh kita ada semacam ya supaya ada efek jerak dengan cara mungkin kita memarahinya gitu ya, atau mungkin menangis dan lain sebagainya, silahkanlah gitu ya, itunya takarannya seperti apa yang akan membuat suami kita sadar, kembalikan uang korupsinya dan ajak bertaubat gitu ya, suruh beliau bertaubat. Jadi sesuatu yang kadangkala ada yang masih bisa dimaafkan dan dibetulkan, ada yang sudah sangat fatal dan menjijikkan yang itu sudah jadi pembolehan kita ya, kasarnya walaupun sangat berat terjadinya perceraian gitu ya. Tapi itu pilihan akhir tentu sesudah solusi-solusi dipertimbangkan. Selanjutnya yang nomor kedua, ingatkan kalau ternyata masih bisa dibetulkan dan kita masih mungkin demi anak-anak kita lanjutkan berumah tangga, tetapi ingatkan kesalahannya dengan tegas ya, beri efek jerak gitu. Selanjutnya yang nomor ketiga ya, kita boleh sampai ada hijr ya, hukum sosial kurang lebih gitu ya, tinggalkan dulu suami misalnya, supaya ya di Islam itu ada namanya hijr, mendiamkan selama 3 hari ya, apakah ada perubahan atau tidak, itu boleh hijr biasanya suami kepada istri, tapi sebaliknya juga nggak ada salahnya kalau yang berbuat salah itu suami. Coba aja dibiarin gitu ya, dihijr supaya kerasa harus nyuci sendiri, harus masak sendiri, harus ngurus anak atau apapun lah, itu hijr. Tidak disapa itu enak atau tidak gitu ya, itu dihijr namanya 3 hari gitu ya, itu batas maksimal. Selanjutnya yang nomor keempat, nasihati ya, nasihati suami kita itu yang tadi sudah berbuat salah yang fatal, itu bisa korupsi kan, mungkin bisa KDRT dengan kekerasan, atau nauzubillah tadi terjadi perzinahan, perselingkuhan, itu nasihati bisa oleh kita ya. Biasanya kalau orang bersalah ya, walaupun egonya tadi tinggi, biasanya ya dia karena merasa bersalah bisa mendengar. Tapi kalau tidak memungkinkan bisa pakai orang ketiga, bisa mertua kita, bisa guru dari suami kita ya, ustadznya atau mungkin seniornya atau atasannya, untuk meminta menasehati dia. Yang keempat, maafkan. Kalau masih bisa dilanjutkan, maafkan saja gitu ya, karena memaafkan lebih baik daripada
membuat dongkol di dalam hati. Selanjutnya yang keenam, minta komitmen, jangan dibiarkan begitu saja. Oke, dimaafkan, gitu aja. Nggak boleh. Kenapa? Nanti ngulang lagi. Minta komitmen. Ya, kalau bisa hitam di atas putih. Ada tulisan, ada tanda tangan, ada materai. Bahwa saya tidak akan mengulangi zina lagi misal. Saya tidak akan mengulangi korupsi lagi. Saya tidak akan mengulangi kekerasan di rumah tangga lagi. Itu harus ada hitam di atas putih. Biar ya ada saksinya, ada ininya, biar ada efek jerah. Dan yang terakhir, tentu doakan selalu supaya suami kita diberi hidayah taubat dan memperbaiki diri supaya hidupnya lebih baik. Itu barangkali Umi kurang lebih jawabannya. Terima kasih ya atas jawabannya Pak Ajengan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Mirna di Jogja dan umumnya untuk kita semua. Baik sahabat yang baik, bagi yang ingin memberikan pertanyaan seputar masalah keluarga, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp publik kami bawah ini. Ya, terima kasih atas partisipasi sahabat semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.